Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini, yang paling kece badai. Tentunya masih bersama Mang OP, hanya di channel ABP yang bakal menghibur kalian semuanya seperti biasa, dengan durasi anime yang mantap-mantap punya. Oh ya cuy, sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian semua? Mimin ada sedikit info menarik nih cuy. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita manhwa, silahkan mampir juga ke channel Mimin yang satunya, di Warung Manhwa. Langsung saja ditakis di sana cuy. Kita juga lanjutkan cerita Lusumen yang kalian tunggu-tunggu. Oke lah, saat ini kita fokus dulu ke anime yang satu ini cuy, karena anime ini keren banget. Anime ini berjudul Shijou Saikyo no Daimon. Pokoknya yang terbaik akan Mimin usahakan lah untuk kalian semua setiap harinya, terutama buat para penonton setia ABP dimanapun kalian berada. Oke lah, mari kita sedikit spill ke sinopsisnya. Nama Raja Iblis paling kuat dalam sejarah, Varvatos, terukir dalam mitologi. Dia memerintah selama berabad-abad, tetapi kekuatannya hanya membawa kesendirian. Jadi dia mulai merindukan kehidupan biasa. Beberapa ribu tahun kemudian, dia berinkarnasi sebagai penduduk desa Art Meteor. Namun di dunia masa depan ini, peradaban iblis semakin menurun. Sihir itu sendiri pun telah menjadi lemah. Art bergabung dengan Akademi Sihir dengan teman masa kecilnya, yaitu Irena. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menjadi biasa. Ia tidak dapat menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa. Bisakah mantan Raja Iblis menjalani kehidupan yang damai dan biasa seperti yang dia inginkan? Oke lah, kagak usah bertele-tele lagi cuy. Mari kita langsung saja ke inti ceritanya. Tapi seperti biasa dong, biar nontonnya juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwena kalian. Selamat menonton sambil gelisotan. Ceki bro. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya masa lalu Raja Iblis Varvatos. Ia sudah bosan dengan kehidupannya saat itu, karena dia menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang melihatnya sebagai manusia. Oleh karena itulah, dia berencana untuk meminta seseorang mengalahkannya. Tetapi tidak ada orang yang cukup kuat untuk melakukannya. Oleh karena itulah, pilihan terakhirnya adalah melakukan sihir reinkarnasi. Kembali ke masa kini. Saat ini adalah hari ulang tahun ke-10 kehidupan baru Varvatos sebagai Art Meteor, yang lahir dari pasangan manusia normal pada umumnya. Saat ini studi tentang sihir telah menurun. Namun sisi positifnya, tubuhnya cukup atletis, sehingga memberinya kekuatan dan kemampuan psikis yang baik. Ketika ditanya oleh orang tuanya tentang apa yang ingin dia capai dalam hidupnya, dalam hati Art ia berpikir bahwa ia ingin menjalin persahabatan dengan seseorang. Art lalu meminta ada sekelompok bocah di dekat rumahnya dan berharap ada yang mau berteman dengannya. Namun rencananya ini gagal. Para bocah itu langsung kabur ketika melihat Art. Kemudian Art melanjutkan mencari teman ke kota. Ia pun bertemu dengan 3 bocah perempuan. Namun usahanya tetap saja belum membuahkan hasil. Para bocah perempuan itu juga langsung kabur dari hadapan Art. Art kemudian melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan hutan di dekat rumahnya. Ketika dia sedang beristirahat di depan pintu rumahnya, dia dikunjungi oleh kepala desa yang bernama Olhai. Dari dia, Art belajar bahwa cara terbaik berteman adalah dengan bersikap baik, ramah, dan hormat. Dipenuhi energi, Art pun mengikuti saran Olhai dan sekali lagi, dia gagal memberikan kesan berteman dengan para bocah yang ia temui. Art yang sudah kesal melampiaskan amarahnya terhadap monster di hutan. Art lalu mendengar suara seorang gadis. Ia lalu terbang ke lokasi asal suara itu. Sesampainya di lokasi, Art melihat seorang gadis elf muda. Ia sedang melawan monster serigala kuno. Di rumah Art, Olhait sedang bersama dengan orang tua Art. Olhait berbicara tentang bagaimana putrinya bersikap menyendiri karena sebuah perundungan.
Ia tidak bisa bicara dengannya. Kembali ke gadis elf, dia berhasil mengalahkan serigala itu yang menjadi abu dengan mantra sihir. Art mengira gadis itu adalah Lydia. Tapi gadis elf itu bernama Irena. Dilihat oleh gadis itu, Art mencoba memulai percakapan dengannya. Tapi upayanya untuk memuji atau mengkritiknya gagal total. Hal ini lalu membuat Art meminta gadis itu untuk menjadi temannya. Namun gadis itu dengan berlinang air mata menolak dan langsung melarikan diri. Kembali ke rumah Art, Irena datang langsung memeluk ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya betapa dia membenci pedesaan itu. Keduanya kemudian bertemu satu sama lain sekali lagi. Yang menyebabkan serangkaian upaya Art untuk berteman dengan Irena selalu gagal. Hingga akhirnya pada suatu malam ada sekelompok besar monster yang terdiri dari goblin yang menyerang kota. Saat menangkis monster, Jack ayah Art memberitahu Art bahwa karena inti penjara bawah tanah tidak berfungsi, monster menyerbu kota. Kebetulan Olhead memberitahu keduanya bahwa Irena telah pergi ke pegunungan sore itu. Art menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ramah kepadanya. Art pun langsung terbang untuk pergi mencari Irena. Ternyata Irena sedang dikelilingi oleh sekelompok goblin yang dipimpin oleh Hobgoblin. Tapi saat Irena pasrah pada nasibnya, Art datang dan melenyapkan para goblin dengan beberapa mantra. Kemudian menghabisi 2 goblin dan Hobgoblin yang tersisa. Jack yang kini ditemani istrinya Carla terbukti telah mengalahkan semua goblin di kota. Meskipun Jack mengkhawatirkan Irena, Olhead tidak begitu khawatir dan mengklaim putrinya akan baik-baik saja. Kembali ke Art dan Irena, Art lalu mencoba Irena agar mau berteman dengannya. Namun Irena menolak, ia bilang tidak ingin dikhianati ataupun dibenci seperti temannya dahulu. Mendengar cerita itu, Art bercerita kalau ia juga pernah mengalami kejadian yang sama seperti Irena. Sehingga ia bisa mengerti perasaan Irena. Art juga berjanji kalau ia tidak akan mengkhianati dan membenci Irena. Setelah mendengar penjelasan Art, Irena akhirnya mau berteman dengan Art. Beberapa tahun kemudian, Irena membangunkan Art yang sedang tertidur. Hal ini membuat Art terkejut. Ia mengira sudah tidur bersama dengan Irena. Art dibuat tambah terkejut ketika Irena mengajaknya untuk mendaftar di Akademi Sihir. Setelah mendengar permintaan Irena, Art pun memutuskan untuk ikut mendaftar di Akademi Sihir. Art dan Irena lalu bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Golden dari Akademi Sihir Nasional Lavale. Karena prestasi yang dicapai mereka di masa kecilnya saat ada penyerangan goblin, mereka dikecualikan dari ujian masuk praktik divisi senior. Namun diminta untuk tetap mengambil bagian tertulis. Ia bersumpah untuk melakukan yang terbaik di bagian itu. Art kemudian mengetahui bahwa dia gagal secara akademis dalam ujian tersebut. Namun, dalam istilah lain seperti yang dikatakan oleh Go, jawabannya jauh melebihi apa yang telah dihipotesiskan. Dengan kata lain cuy, jawaban yang diberikan Art ini telah meningkatkan teknik sihir modern secara signifikan. Saat itulah Gold mengumumkan kepada siswa di sekitar area kejeniusan Art. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah putra penyihir legendaris Jack dan prajurit Carla yang pernah membunuh dewa jahat The Chaos. Setelah itulah Art dan Irena berbincang tentang pencapaian orang tua mereka di masa lalu. Sambil berjalan menyusuri lorong, saat memasuki kelas, mereka berdua dihadang oleh sebagian besar teman siswanya yang meminta untuk berteman dengan mereka. Mereka lalu melihat sukyubus muda yang sedang diintimidasi oleh siswa bangsawan. Hal itu membuat Irena turun tangan, dan si penindas memperkenalkan dirinya sebagai Elrado. Elrado membenarkan tindakannya dengan mengklaim gadis sukyubus itu adalah pelayan keluarganya.
Art kemudian turun tangan dan menuntut agar si gadis diperlakukan dengan adil. Ia meminta El Rado meminta maaf kepadanya. Hal ini menyebabkan El Rado mengusulkan duel di antara mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan Irena kemudian mengakui El Rado sebagai seseorang yang berhasil menjadi Magi Square di usia muda. Saat El Rado membanggakan garis keturunannya, Olivia tiba di lokasi kejadian. Ia bertanya apakah Art adalah penyebab utama kejadian tersebut. Dengan malu-malu, Art mengaku bahwa dia duluan. Ia berharap Olivia tidak mengenalinya sebagai reinkarnasi dari Varvatos. Selama percakapan singkat itu, Olivia mengizinkan terjadinya duel di antara El Rado dan Art. Kemudian di luar, Art memikirkan bagaimana dia akan bertarung melawan El Rado tanpa Olivia mengetahui identitasnya. Duel kemudian dimulai dengan El Rado yang memukul Art dengan berbagai jenis mantra flare. Tetapi Art membalas semuanya dengan penghalang. Hingga pada akhirnya, Art memenangkan duel tersebut dengan mantra Giga Flare miliknya. Setelah Irena memaksa El Rado untuk tidak menindas gadis Succubus lagi, ia juga meyakinkan gadis itu untuk mencarinya atau Art akan mendapatkan masalah lagi. Kemudian Olivia bertanya kepada Art tentang bagaimana dia bisa melakukan dua mantra di tengah pertarungan. Art yang bingung pun bilang kalau dia akan menggunakan dua sihir. Namun ia diberitahu bahwa apa yang dilakukannya ini disebut double cast. Double cast ini adalah keterampilan yang hilang di zaman modern. Kenapa Art tidak tahu tentang pengetahuan umum di era saat ini? Setelah itu Olivia pergi. Ia akan mengorek informasi tersebut suatu saat nanti. Keesokan harinya, Olivia mulai mengajar kelas secara resmi. Ia membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Melihat gadis Succubus itu yang sendirian, Irena meminta Art untuk mengajaknya bergabung. Dan Art pun setuju. Irena kemudian mengajak gadis itu untuk bergabung dengan mereka. Gadis Succubus setuju lalu memperkenalkan dirinya sebagai Guinevere di Salvan. Di lokasi tugas kelas, Olivia menginstruksikan para siswa untuk pergi ke lantai 3 penjara bawah tanah. Tentunya untuk berburu serta menguliti serigala hitam. Olivia lalu mengalihkan perhatiannya ke Art. Dia bilang kalau misi seperti ini pasti mudah bagi Art. Art lalu membawa kelompoknya menjauh dari hadapan Olivia. Akhirnya kelompok Art bertemu dengan sekelompok serigala hitam. Ada pula Irena serta Art yang menangani mereka dengan meminta flare. Namun hal ini ternyata menjadi masalah bagi mereka. Karena serigala menjadi hangus hingga ke kulit. Merasa sadar akan ketergantungannya untuk berkontribusi kepada tim, Ginny meminta maaf karena tidak berguna. Dan bagaimana El Rado mencaci maki dia karena ketidakmampuannya. Untuk membantu Ginny yang mendapatkan kepercayaan diri, Art menawarkan Ginny beberapa pelajaran sihir pribadi. Meskipun ragu-ragu, Ginny akhirnya menyetujui tawaran itu. Mereka pun segera memulainya. Namun Ginny gagal membandingkan dengan keterampilan Magis Art. Meskipun Art mencoba menghibur Ginny, kepercayaan dirinya hancur akibat pelecehan yang dialami oleh El Rado dan para pengikutnya. Jadi Art kemudian menampilkan jenis sihir baru yang dia ciptakan, yang dia sebut sebagai script magic. Kemudian ia mulai mengajarkannya kepada Irena dan Ginny. Ginny terbukti berhasil menguasai teknik sihir tersebut. Kemudian ketiganya jatuh ke dalam pintu jebakan. Ia membawa mereka ke tingkat di mana mereka menghadapi monster Minotaur. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Art menggunakan pertemuan itu sebagai cara untuk mengajari keduanya lebih lanjut tentang script magic. Yang memungkinkan Ginny yang terlahir kembali secara mental untuk mengalahkan monster itu. Kembali ke permukaan,
sekelompok Art menyerahkan tanduk Minotaur yang mereka kalahkan. Meskipun dikatakan bahwa script magic digunakan untuk mengalahkannya, Art pun menyangkal fakta tersebut. Alrado kemudian mencaci maki Art. Karena apa yang dianggap terlalu membebani gadis-gadis itu, Ginny pun berbicara membela Art lalu memukulnya. Sementara Irena juga mempermalukannya. Ia meletakkan sekeranjang kulit serigala hitam di atas kepalanya. Setelah itu, Art mencoba pergi. Namun ia dihentikan oleh Olivia yang ingin mengobrol panjang lebar dengannya. Esoknya Gold bersama Olivia meminta Art untuk mengikuti acara pertarungan pelajar yang akan dihadiri Ratu. Namun Art menolaknya mentah-mentah. Mencoba membujuk Art agar mempertimbangkan kembali. Gold menyebutkan bahwa acara tersebut merupakan peluang bagi sekolah untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar. Art kemudian mengutarakan alasannya mengapa dia menolak. Karena itu sangat bertentangan dengan estetiknya. Olivia kemudian menyebutkan bahwa dia pernah memiliki adik laki-laki yang mengatakan hal yang sama. Ia berinkarnasi tanpa persetujuannya. Mendengar itu, Art bilang akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Kemudian memikirkan konsekuensi dari penolakan tawaran itu. Saat itu juga, Ginny mendekati Art dan meminta untuk pergi berkencan dengannya. Mempertimbangkan tawaran itu, Art menerimanya dan meminta agar dia menghilangkan Tuan ketika dia memanggilnya, tetapi dia menolak. Art lalu memintanya dipanggil Art-kun saja. Ginny pun setuju. Saat itulah Irena menerobos masuk dan ingin menjadi bagian dari kencan tersebut. Ginny dengan senang hati menerimanya. Ginny juga menyarankan agar Art memulai haremnya sendiri. Dan Irena tidak tahu apa itu. Jadi Ginny memberitahunya, dan setelah mengetahuinya, dia dengan tegas menolak gagasan itu. Setelah itulah, mereka pergi berkencan bersama di kota dan memulai dengan menonton pertunjukan drama. Drama tersebut menceritakan tentang mantan Raja Iblis Parvatos. Dan selama menonton itu, Ginny dan Lydia memeluk Art. Sementara Art bingung dengan interpretasi kehidupan sebelumnya. Setelah itu Ginny memimpin kelompok ke tempat makan dan dalam perjalanan ke tujuan mereka, Art sengaja mendengar kelompok orang berjubah berbicara tentang ratu. Kemudian diputuskan, mereka semua akan membuntuti sekelompok orang tersebut, serta mengikuti mereka ke dalam selokan. Di mana mereka menemukan kelompok tersebut berdiri di depan lingkaran raksasa. Tepat ketika Art mengklaim bahwa dia memahami situasinya, mereka disapa dari belakang oleh lebih banyak kelompok. Yang diketahui merupakan jebakan untuk menangkap mereka. Art memberikan kesimpulan bahwa tujuan kelompok berjubah adalah untuk menangkap mereka semua. Namun pemimpinnya mengaktifkan lingkaran sihir yang membuat Art auto terbakar. Namun Art tidak terluka dari api itu. Ia juga menghancurkan lingkaran dengan mantranya sendiri. Kemudian ia mulai menghabisi orang-orang yang tersisa kecuali pemimpinnya. Karena tidak punya alternatif lain, pemimpin itu berubah menjadi wujud menjadi iblis. Iblis itu lalu mengeluarkan sihir lightning burst untuk membuat lubang di langit-langit. Kemudian ia pun melarikan diri. Art lalu mengejarnya. Dan di permukaan, iblis itu menyandra seorang gadis kecil. Kemudian menyebabkan kepanikan di antara orang-orang yang ada di daerah sekitarnya. Namun Art meyakinkan orang-orang dengan namanya. Nama ayahnya ini adalah Jack Meteor, bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan bahwa sandera iblis ini hanyalah ilusi. Iblis itu kemudian dihabisi dengan mantra Flash of Babel oleh Art. Setelahnya, Art diangkat ke udara untuk pencapaiannya.
Keesokan harinya, Art, Irena, dan Ginny bertemu dengan Ratu Rosa. Irena terlihat mengenalnya. Rosa kemudian menawarkan untuk menikah dengan Art. Namun lamaran ini ditolak. Selanjutnya Art dipromosikan ke kelas Pentagon. Namun Art malah meminta agar anggaran akademinya ini ditingkatkan saja. Sang ratu pun tertarik dengan kerendahan hati Art, yang memberikan gelar status Pentagon serta anggaran kepada akademinya. Sambil menunjuk, mereka berdua bergabung ke bayangan ratu, pasukan khusus sang ratu. Ginny juga diberitahukan status triangle juga. Sementara itu di tempat lain banyak orang berjubah hitam dengan membahas kegagalan sebelumnya yang tentunya mereka lakukan terhadap Art. Namun yakin mereka akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Besoknya di halaman akademi, Art ditembak oleh seorang gadis cantik. Namun dengan sopan Art menolak cinta dari gadis itu. Ia menyarankan agar mereka berteman saja. Namun gadis tersebut mencoba merayunya. Ia terhenti oleh kehadiran Irena. Di kantornya, Gold memberitahu instruktur Jessica tentang penolakan Art untuk ikut serta dalam acara pertempuran yang mendatang. Gold juga berencana untuk menjadikan Art sebagai pengajar di akademi. Namun Art ditolak oleh guru bangsawan lain di sana. Jessica lalu meyakinkan Golde untuk menyerahkan saja masalah itu kepadanya. Saat malam hari, Art yang sedang rebahan sambil memikirkan Irena agar tidak ngambek lagi kepadanya. Ia dikunjungi oleh Ginny yang mengenakan baju dinas malam dan mencoba merayu Art. Di sisi lain, Irena yang masih kesal karena kejadian tadi pagi, ia memutuskan untuk mengunjungi Art di kamarnya. Tapi saat masuk ke dalam kamar Art, Irena malah melihat Ginny yang mencoba mendekati Art. Irena kemudian melemparkan berbagai benda ke arah Art dengan nada menghina atas apa yang akan ia lakukan. Ginny kemudian melangkah untuk menghentikan Irena dari apa yang dia lakukan dan mengetahui motif Irena yang berada di sana, bahwa dia menyalahkannya atas semua wanita yang mengejar Art. Hal itu menyebabkan perdebatan sengit antara keduanya yang berakhir dengan usulan duel antara keduanya. Namun Art berhenti dan menegur mereka. Art lalu meminta keduanya duduk dan saling meminta maaf. Tepat sebelum mereka berjabat tangan dan berbaikan, Jessica menerobos masuk ke ruangan dan mengusulkan penyelesaian perbedaan mereka di acara pertempuran akademi. Awalnya keduanya ragu-ragu menerima tawaran tersebut karena saran Art. Namun diyakinkan oleh Jessica yang menyebutkan seragam keren yang boleh dipakai pengajar. Membayangkan Art memakai seragam itu membuat mereka berdua akhirnya bersedia untuk ikut dalam acara pertempuran akademi. Pada hari acara pertempuran, Baron Weiss, Jack, dan Carla datang menjadi komentator tamu istimewa. Sementara itu, Irena dipanggil ke arena setelah pertandingan selesai. Saat pertandingan dimulai, Irena kesulitan melawan mantra lawannya. Namun dengan menggunakan skrip magic yang ia pelajari dari Art, dia berhasil mengalahkan lawannya. Pertarungan terus berlanjut dan di final, Ginny versus Irena. Ketika kepala komentator menanyakan pendapat Baron Weiss tentang masalah tersebut, dia menyatakan bahwa dia yakin Irena sampai sejauh itu karena pengaruh Art. Pertandingan pun dimulai kemudian. Sebelum Ginny dan Irena dapat bergerak melawan satu sama lain, para iblis menampakkan diri mereka di antara penonton. Ia membuat kekacauan di sekitar Kolosium. Saat Jessica memberitahu Art dan Olivia, para iblis juga mengincar bagian luar arena. Ia turun di area arena. Ginny dan Irena berhasil menghabisi para iblis yang menyerang mereka. Namun mengalami kesulitan dengan golem kristal yang diracik oleh mereka. Baron Weiss menggunakan sihirnya untuk menghancurkan golem tersebut.
Namun kemudian ia tertusuk oleh tangan Jessica, yang kemudian mengungkapkan dirinya sebagai Elzard, sang Raja Naga yang gila. Setelah dia meminta Irena untuk ikut bersamanya secara diam-diam, Ginny menyerang Elzard. Namun mantra sihirnya diblokir oleh penggalang Elzard. Kemudian Elzard meng-KO Ginny dan ketika Irena menyerah, Elzard langsung membawanya keluar arena. Setelah kejadian penyerangan itu, Wes disembuhkan di rumah sakit sekolah oleh Art. Ketika Wes terbangun, dia mengungkapkan bahwa Irena ini diambil oleh Elzard si naga gila. Art meyakinkan mereka semua bahwa dia akan menyelamatkan Irena dari Elzard dan akan melewati segala kekuatan yang menghalangi jalannya. Menanggapi hal ini, Wes mengizinkan Art untuk mengakses penuh perbendaharaan kerajaan kapanpun ia mau. Hal ini juga atas rekomendasi dari Jack. Dia menyarankan agar Wes mengungkapkan kebenaran kepada Art tentang latar belakang mereka, yang telah sekian lama menarik diri dari Irena. Namun dia masih ragu untuk melakukannya karena keadaan di baliknya. Scene lalu memperlihatkan Irena yang bermimpi di mana dia menjadi anak-anak lagi, yang mengungkapkan kepada Art siapa dia sebenarnya. Lalu Art pun menghilang meninggalkannya sendirian. Ia terbangun dari mimpi ini. Irena mengetahui bahwa tangannya diikat oleh bola ajaib transparan yang berwarna merah. Ia dibungkus dengan tabung ajaib. Elzard kemudian muncul dan mengungkapkan bahwa Irena akan dijadikan sebagai pengorbanan untuk monster anak terlantar kekacauan, sehingga dia dapat memanggil dewa jahat dunia lain ke dunia nyata. Semua izin Elzard lakukan karena dia ingin menghancurkan dunia sesuai keinginannya. Semua ini Elzard lakukan karena dia ingin menghancurkan dunia sesuai keinginannya. Meskipun Irena mengklaim bahwa Art akan menyelamatkannya, Elzard mengklaim bahwa jika dia mengetahui rahasianya, dia akan meninggalkannya. Komentar tersebut menguatkan mimpi Irena sebelumnya. Kemudian Elzard bersiap melakukan ritual, yaitu adalah pengorbanan Irena kepada monster anak terlantar kekacauan. Saat Art bersiap untuk menyelamatkan Irena, Ginny datang dan menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Namun Art meminta Ginny untuk menyiapkan makan malam saat dia kembali bersama dengan Irena. Kemudian Art berangkat seorang diri ke lokasi Irena. Dengan memakai baju dan senjata tempurnya ini, di saat Irena akan dimakan oleh monster anak terlantar kekacauan, monster tersebut berhasil dibunuh oleh Art. Dengan menggunakan sihir Nine Cast-nya, Art berhasil melenyapkan semua monster dan menebaskan Irena dan membebaskan Irena dari penculiknya. Saat Elzard melayang di langit sambil menyaksikan segala sesuatu dari atas, Elzard mengungkapkan bahwa nama keluarga Irena Allhide palsu. Nama aslinya adalah Laville, dan dia membawa darah para dewa jahat. Kembali ke rumah Wes berbicara dengan Jack tentang bagaimana keluarganya membawa darah dewa jahat. Karena jika hal ini diketahui publik, maka bisa menjatuhkan negara. Oleh karena itulah, Wes memerintah secara tidak langsung melalui proksi. Hal inilah yang Wes dan Irena terpaksa lakukan merahasiakan identitasnya. Kembali ke Elzard, ia menertawakan apa yang baru saja disampaikannya kepada Art. Namun Art tidak peduli sedikit pun tentang hal itu. Karena bagi Art, Irena seperti matahari. Dan ia tidak akan memaafkan Elzard yang sudah memanggil Irena monster. Mendengar hal ini, Elzard langsung merapal sihir petir terhadap Art. Namun Art berhasil menghalau dengan tombaknya. Art meluncurkan serangan tombaknya ke arah Elzard, yang menyebabkan Elzard terlempar jauh. Ternyata Elzard masih hidup dan ia berubah menjadi wujud naga sepenuhnya. Kemudian Elzard mengembuskan sihir laser ungu ke arah Art. Art pun bertahan melawannya dengan penghalang sihirnya. Setelah meminta Irena untuk tidak melihat pertarungannya, Art mengucapkan mantra yang memanggil wanita emas yang menyusun kembali penghalang sihir berwarna emas.
Ternyata wanita emas itu adalah Lydia Baggins-Gate. Dan di bawah komando Art, Lydia berubah menjadi pedang yang digunakan untuk membantunya selama fase pertama pertempuran. Dalam pertempuran fase kedua, Art meminta Lydia melengkapi baju besi baru untuknya. Hal ini mengubah warna rambutnya menjadi warna putih keperakan. Art lalu mengeluarkan sihir ultimatum Zero, lalu berhasil mengalahkan Elzar. Setelah pertempuran, Irena memuji Art dan memutuskan dirinya untuk menjadi lebih kuat. Terlihat ada seseorang gadis yang bernama Sylvie. Ia terlihat menyelesaikan pelatihan 3 tahun di sebuah dungeon. Hal ini dilakukan agar bisa menjadi lebih kuat dan bisa membantu Lydia sehingga tidak ada lagi yang dikorbankan. Namun ketika dia sampai di kota, ia terkejut dengan segalanya. Setelah hampir ditabrak oleh beberapa gerbong kereta kuda, Sylvie bersembunyi di sebuah gang dan didekati oleh seorang pria bertopeng. Dia memberitahu Sylvie bahwa alih-alih 3 tahun, ia telah pergi selama 3000 tahun. Dan Sylvie berpura-pura sudah mengetahuinya. Kemudian, keduanya berjalan dan berbicara di tepi sungai kota. Ternyata pria misterius ini sangat mengenal Sylvie, dan dia memberitahu Sylvie bahwa Varvatos sudah mati, tetapi telah bereinkarnasi. Pria itu juga memberitahu jika Sylvie ingin mengetahui tentang masa lalu dan kondisi Lydia saat ini. Mintalah informasi dari reinkarnasi Varvatos yang bernama Art Meteor. Sementara itu di akademi, Golde berbicara dengan Art dan Irena serta Ginny tentang festival sekolah yang akan datang. Golde berencana agar mereka berpartisipasi dalam sebuah drama dan berharap mereka akan membantunya agar sekolah mendapatkan lebih banyak uang. Namun ada sebuah surat ancaman yang muncul yang ditulis dengan kulit manusia yang diungkapkan Gold. Pengirim surat tersebut berasal dari organisasi Lars Al Gold. Dan Gold meminta agar Art berpartisipasi di tempat itu sambil berpatroli di halaman sekolah. Mendengar isi surat ancaman itu, Ginny dan Irena bersedia membantu Gold dan Art dalam menjaga keamanan akademi mereka. Namun Art menyebutkan kurangnya orang yang memadai untuk berpatroli di lapangan selama di festival. Tetapi Gold mencatat bahwa Olivia telah mengatasi situasi tersebut. Bagi Art, ia yakin Olivia punya motif yang tersembunyi atas perbuatannya itu. Setelah itu Art dihadapkan oleh Sylvie yang marah. Ia mendekati Art dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia bereinkarnasi dan menanyakan keberadaan Lydia. Irena turun tangan dan menawarkan untuk berduel dengannya menggantikan Art. Lihat Irena yang seperti Lydia, Sylvie bertanya siapa dia. Dan Irena menjawab bahwa dia adalah teman Art. Sylvie kemudian meminta untuk menjadi temannya. Irena dengan tegas menolak. Jadi Sylvie menerima syarat duel. Olivia mengizinkannya karena dipaksa berduel. Art setuju untuk berduel melawan Sylvie. Di arena duel, Art melawan Sylvie dengan kedudukan yang sama. Tetapi pada akhirnya Art lah yang memenangkan duel tersebut. Sambil menolak mengaku kalah, Sylvie menggunakan sihir Demis Argis. Ia memanggil pedang ajaib dari udara, lalu menggunakan pedangnya. Sylvie melemparkan Velstena Olvidis. Tapi Art berhasil melindungi dirinya dengan sihir penghalang. Sebelum Sylvie bisa melukai siswa yang lainnya, Olivia pun menghentikannya. Tidak memperdulikan masalah yang ditimbulkannya, Sylvie kemudian ditegur oleh Irena yang membuat Sylvie ingat pernah dihukum oleh Lydia. Hal ini menyebabkan Sylvie sambil menangis meminta maaf kepada Irena.
yang kemudian menghibur Sylvie yang emosional. Sore harinya, Art berdiskusi dengan siswa yang terpilih yang ditugaskan untuk membantu pementasan drama sekolah. Ia berdiskusi tentang tema drama sekolah yang akan diambil. Hal ini sempat terganggu oleh sifat pemarah Sylvie terhadap trio bangsawan angkuh dari kelas lain. Ia berencana mendapatkan sejumlah uang yang menguntungkan di festival mendatang. Menanggapi ucapan trio bangsawan yang sok keren itu, Irena membantah ucapan mereka sebagai perilaku yang tidak sopan dan mengatakan bahwa kelasnya akan mengalahkan kelas mereka. Kembali ke ruangan tempat drama tersebut dibahas. Art terpilih untuk berperan sebagai Raja Iblis, Irena sebagai Lydia, dan Sylvie sebagai dewa jahat dalam drama tersebut. Selanjutnya mereka membahas tentang apa yang kelas mereka lakukan agar bisa mendapatkan banyak uang dan keuntungan. Ginny lalu menyarankan untuk membuka maid cafe. Ia lalu membagikan rancang pakaian yang akan digunakan untuk pelayan kafe nantinya. Melihat rancang pakaian yang dibuat Ginny yang terlalu seksi, para siswi pun auto menolaknya. Namun Ginny mencoba untuk meyakinkan para siswi, dan para siswi akhirnya bersemangat dengan mengikuti ide Ginny. Tanpa sepengetahuan Art, ternyata sosok pria bertopeng ini sedang mengamati Art dari kejauhan. Art dan Irena menghadiri festival sekolah dengan menyamar sebagai pasangan. Namun kenyataannya mereka sedang berpatroli karena ada ancaman dari Lars Algol. Di sisi lain, Sylvie ini malah memulai keributan dengan menyebabkan ledakan. Ia menuduh seorang pria tua adalah iblis. Olivia kemudian masuk ke tempat kejadian dan menjamin pria tua. Olivia bilang kalau pria tua itu adalah anggota staf sebuah restoran yang sering ia kunjungi. Sylvie lalu dibebaskan dari tugas patrolinya oleh Olivia. Irena menyarankan agar Sylvie membantu kegiatan kelas mereka. Sylvie pun langsung pergi dengan wajah yang sangat suram. Art dan Irena kemudian mengalihkan perhatian mereka ke pohon besar, yang menurut Art ada legenda tentang Laville III, alias Raja Pedang Agung yang telah menyegel benda spesial itu di tanah. Irena kemudian menyebutkan bahwa ayahnya pun tidak tahu apa yang terkubur di bawah pohon itu. Anehnya saat Art bertanya kepada Olivia, tahukah yang terkubur di sana? Olivia tidak bisa membicarakan itu dengan mereka berdua, karena dia terikat pada keadaan. Olivia lalu mengubah topik pembicaraan. Ia menyebutkan bahwa salah satu atraksi utama festival ini adalah turnamen pertarungan pedang. Dan ia memasukkan dirinya dan Art ke dalamnya, yang membuat Art auto kecewa. Saat mengunjungi maid cafe di kelasnya, Art menyaksikan Sylvie yang menerobos dinding kelas untuk menyerang seseorang siswa yang menyentuhnya secara tidak pantas. Art lalu menangani situasinya, dan saat akan pergi, Ginny malah muncul dan meminta Art untuk masuk ke kafe. Tidak berselang lama, Irena datang dan menuntut agar Art pergi. Ia melanjutkan patroli bersamanya. Tapi Ginny turun tangan. Hal ini menyebabkan Irena mengenakan pakaian pelayan dan melayani Art. Kemudian terdengar pengumuman bahwa turnamen pedang akan dimulai besok, dengan hadiah utama berupa replika pedang suci Valtgal Gulus. Irena mengumumkan bahwa dia akan mengikuti turnamen bersama Art. Ginny menyatakan akan ikut juga dan menghadapi Art untuk pelajaran intim. Mendengar ini membuat Irena gelisah. Ia bersumpah untuk mengalahkan Ginny. Sedangkan yang ada di pikiran Sylvie hanyalah pedang suci Valtgal Gulus. Pada hari turnamen, Art, Irena, dan Olivia diperkenalkan sebagai pesaing utama yang paling diunggulkan untuk menang. Hal ini membuat Sylvie kecewa karena tidak dianggap sebagai pesaing utama.
Akhirnya Art dan yang lainnya berhasil mencapai final. Art menyesali bagaimana dia tidak bisa menahan diri tanpa membuat Olivia mengira dia kalah dengan sengaja. Duduk di antara penonton, Irena, Sylvie, dan Art menonton pertandingan Ginny. Mereka menyaksikan Ginny dengan mudah mengalahkan lawannya, lalu memenangkan pertandingannya. Setelah pertandingan, Irena dan Sylvie dipanggil ke kafe untuk membantu. Di luar Kolosium, Ginny mengajak Art untuk berpartisipasi dalam kontes nona dan tuan bersama dirinya. Saat sedang berada di kontes nona dan tuan, Art melihat Eraldo yang bertambah berat badannya sejak terakhir kali mereka bertemu. Alasan kenapa Eraldo ini ada di sana adalah untuk menonton Lilith. Dia menyebutkan bahwa ia lega karena Ginny telah berhasil mematahkan kutukannya di tengah jalan. Ia mendapatkan kepercayaan diri yang baru. Di sisi yang lain, dia harus mengatasi rasa bersalah dan kebenciannya pada diri sendiri selama sisa hidupnya. Sesuatu yang dia ingin lakukan. Namun dia sadar bahwa dia bisa mematahkan kutukan ini dengan meminta maaf kepadanya. Tapi ia tidak percaya diri untuk melakukannya. Pada akhirnya, Art dan Ginny pun berhasil memenangkan kontes tersebut. Dan ketika mereka kembali ke kafe, Irena memohon bantuan mereka. Namun ia mengkesal karena Ginny mengikuti kontes yang ingin ia ikuti juga. Keesokan harinya, Art mengalahkan Olivia di turnamen dengan merapal sihir Reflect Mega Wall, yang membuat Olivia terbang keluar dari Kolosium. Hal ini menyebabkan Art didiskualifikasi karena menggunakan mantra terlarang. Dan Olivia kalah karena tidak bisa kembali tepat waktu untuk pertandingannya. Selanjutnya pertandingan dilanjutkan antara Irena versus Ginny. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Irena. Setelah pertandingan usai, pria bertopeng mengawasi mereka dan ia tidak akan membiarkan semuanya berubah begitu saja. Pada hari pertunjukan drama, Irena sangat gugup dengan penampilannya dan Art mencoba menghiburnya. Namun usahanya nampak sia-sia saja baginya. Kemudian drama tersebut pun dipentaskan. Saat drama sedang berjalan, Art kembali mengingat kenangannya saat pertarungan Avia Desa First. Kilas balik pertunjukan pertempuran, Parvatos ditemani oleh Lydia, Sylvie, serta pasukan mereka yang sedang mengamati markas musuh yang akan mereka serang. Parvatos memaparkan rencana bagaimana mereka akan melanjutkan serangannya. Dan Sylvie mencoba untuk mendukung Lydia. Namun Lydia menyuruh Sylvie untuk berdiam saja. Hal ini tentu membuat Sylvie kecewa. Malamnya Sylvie mendekati Parvatos dan memintanya untuk mengizinkannya bergabung dalam pertarungan bersama mereka keesokan harinya. Namun dia tetap menolaknya karena ia menganggap Sylvie sebagai penerus Lydia. Sylvie yang keras kepala terus memohon pada Parvatos untuk mempertimbangkan kembali dan akhirnya Parvatos menerima permintaan Sylvie. Ia menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab secara penuh. Keesokan harinya, Avia menggunakan Demis Argis berencana untuk memusnahkan Parvatos dan pasukannya. Tetapi jebakan yang dipasang oleh Sylvie ini berhasil menghabisi dan mengacaukan rencana Avia. Lydia lalu melancarkan pukulan telak terhadap Avia. Parvatos segera mengetahui kalau Sylvie memasang jebakan di seluruh area. Ternyata Sylvie sendiri tidak tahu persis di mana jebakan itu berada.
Hal ini mendorong Varvatos untuk memukul Sylvie atas perbuatannya. Dalam perjalanan kembali dari medan perang, Sylvie menangis karena dihukum. Dan Varvatos melanggar janjinya untuk bertanggung jawab atas dirinya Sylvie. Lydia lalu menghiburnya dan memberinya pujian yang sangat membangkitkan semangatnya Sylvie. Di masa yang sekarang, drama yang dipintaskan Art dan kelompoknya sukses besar. Namun Ginny memberitahu kalau Sylvie lupa dialognya. Tetapi berkat semua itu bisa teratasi berkat alibi yang dibuat Art. Saat aktris dan aktor melambai ke arah penonton, Sylvie melihat seseorang yang mirip Lydia dan segera menghampirinya. Tapi ternyata orang itu bukanlah Lydia. Kemudian pria bertopeng misterius mendekati Sylvie. Setelah itu Art dan Ginny berspekulasi tentang Sylvie. Karena mereka mengklaim kalau Sylvie bertingkah aneh akhir-akhir ini sejak drama selesai. Tapi Ginny menyimpulkan bahwa dia jatuh cinta pada Art. Kemudian Sylvie datang mendekati Art dan mengklaim bahwa dia akan memenangkan turnamen pedang. Setelah itu ia meminta agar Art datang ke pohon Raja Pedang. Saat turnamen pedang, Sylvie dengan cepat memenangkan pertandingannya melawan Irena. Malamnya Art bertemu dengan Sylvie di lokasi yang telah ditentukan. Tanpa sepengetahuan keduanya, Ginny dan Irena diam-diam mengawasi dari jauh. Alih-alih menyatakan cinta, Sylvie dengan mata merah yang menyala bersumpah untuk membunuh Art dan mengungkapkan bahwa replika pedang Vault Galgulus sebenarnya adalah yang asli. Kemudian Sylvie memanggil Demis Argis dan sekarang ia memegang kedua pedangnya. Lalu mengucapkan mantra yang menguatkan dirinya dan berganti pakaian berbeda. Setelah itu Sylvie langsung menyerang Art. Art yang tidak ingin melawannya mencoba melarikan diri dari hadapan Sylvie. Art merasa ada yang aneh dengan Sylvie. Ia pun mengira kalau Sylvie telah tercuci otaknya. Dan dari kejauhan, pria bertopeng misterius itu menyaksikan Sylvie. Ia sedang berusaha untuk membunuh Art. Ternyata pria bertopeng itu telah mengatakan yang sebenarnya kepada Sylvie, yaitu adalah tentang identitas asli dari Art. Ia memanipulasinya untuk mencoba membunuh Art. Baik Irena maupun Ginny mencoba menghentikan Sylvie. Namun usaha mereka sia-sia. Art lalu muncul kembali dalam bentuk yang mirip dalam kehidupan sebelumnya. Ketika Art akan melancarkan serangannya kepada Sylvie, tiba-tiba terdengar suara Lydia yang akhirnya bisa menenangkan Sylvie. Ia pun berhasil untuk mematahkan mantra manipulasi yang diberikan kepadanya. Pada saat itulah pria bertopeng muncul. Ia lalu membuat Sylvie terjatuh dan ia mengambil kedua pedang dari Sylvie. Dengan menggunakan pedang tersebutlah pria itu mencoba membunuh Art sendiri. Tetapi ia malah kehilangan lengan kanannya karena tebasan dari Art. Lalu pedang Demis Argis malah mengeluarkan sihir untuk menyerang si pria itu. Dan dengan kekuatan pedang Demis Argis, Art berhasil mengalahkan si pria bertopeng. Kemudian arwah Lydia keluar dari pedang Demis Argis. Ia bilang ke Sylvie untuk tidak menyalahkan Varvatos. Ia juga meminta Sylvie untuk hidup sepuasnya, karena ia sangat menyukai dunia ini. Setelah itu arwah Lydia menghilang dan kembali ke dalam pedang Demis Argis. Saat Art, Ginny, Irena, dan siswa akademi lainnya berada di kereta kuda. Dalam perjalanan karya wisata, tiba-tiba saja waktu terhenti, sehingga membuat mereka semua berhenti. Namun ada Art, Irena, dan Ginny yang tidak berhenti. Mereka lalu terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mereka mendarat di kehampaan berwarna putih keabu-abuan. Mereka pun disambut oleh seorang anak laki-laki.
Anak laki-laki itu menggambarkan dirinya sebagai dewa dan meminta agar mereka membantunya menghadapi entitas bermasalah yang mengganggu tatanan dunia multidimensi yang ia awasi. Mereka kemudian terbangun dan Art menyadari bahwa mereka telah dibawa ke masa lalu. Karena Art menceritakan di masa lalu, dulunya ada 2 bulan, namun salah satunya hancur karena suatu kejadian. Lebih jauh lagi, Art yakin mereka di wilayah Makina dari Kekaisaran Vardia, negara besar yang pernah diperintah oleh Raja Iblis, Varvatos. Mengingat situasinya, Art menyarankan agar mereka ini bertemu dengan Raja Iblis, serta melenyapkan makhluk yang dewa ingin mereka hancurkan, agar dapat kembali ke zaman mereka. Setelah itu, mereka melihat seorang Beast Woman dikejar oleh Deathstringer. Art dengan cepat menangani monster itu menggunakan sihirnya. Mereka segera didekati oleh Olivia yang membawa Beast Woman itu dan berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan bawahannya. Olivia lalu menguji ketiganya dengan memancarkan energi dari tubuhnya. Hal ini membuat Irena dan Ginny pingsan, kecuali Art. Olivia terkesan oleh Art. Ia meminta mereka untuk mengikutinya. Keesokan harinya, mereka dibawa ke kota di mana Olivia meminta agar Art bergabung dengan pasukannya. Tentunya untuk membantu menghadapi iblis. Art lalu meminta 2 syarat sebelum ia menerima tawaran Olivia. Art meminta agar Irena dan Ginny bergabung juga. Dan syarat kedua mereka harus didaftar sebagai bagian dari pasukan Verda. Mendengar hal itu, Olivia sedikit terkejut karena pria sekuat Art malah ingin jadi pendukung logistik Verda. Meski kesal dengan permintaan Art, Olivia akhirnya mengizinkan mereka bergabung dengan pasukan Verda. Setelah itu mereka mengunjungi pusat penelitian Verda. Dan saat mereka berada di pintu masuk markas, tiba-tiba saja markas tersebut meledak. Kemudian dari reruntuhan markas muncullah Verda yang memuji keberhasilan eksperimennya. Dan ia melihat kelompok Art tersebut. Dia kemudian berbicara dengan Irena dan Ginny yang tidak tahu identitas asli dari Verda. Mereka terkejut mengetahui bahwa gadis muda itu sebenarnya adalah Verda. Dan kemudian Verda memulihkan pusat penelitian yang rusak itu. Di dalam markas, Verda tahu bahwa kelompok Art ada di sana untuk membantunya. Hal ini tentu saja membuatnya senang. Terlebih lagi ketika dia mengetahui kesulitan mereka, Verda pun setuju untuk membiarkan mereka bergabung dengan kelompoknya dengan imbalan mengizinkannya untuk bergabung dengan mereka. Ketika mereka kembali ke masa depan, pada saat itulah tiba-tiba Sylvie masuk ke tempat itu dan mencoba menangkap Verda. Ketika dia gagal, dia memanggil Lydia. Setelah masuk, Lydia meraih Verda dan meminta dia mengirimkan lebih banyak pasukan pendukung untuk membantunya. Oleh karena itulah, Verda mengalihkan perhatiannya ke kelompok Art. Dan setelah melihat Ginny, Lydia pun mencoba merayu Ginny. Art pun langsung turun tangan karena ia khawatir terhadap Ginny. Lydia yang tidak senang dengan perbuatan Art langsung memintanya menyelesaikan masalah tersebut di luar. Di daerah gurun berbatu, Art dan Lydia saling bertarung hingga senja. Tanpa pemenang yang jelas, keduanya menerima kehebatan satu sama lain. Sebelum Art bisa pergi, Lydia menghentikannya dan meminta agar dia dan yang lain bisa bergabung dengannya di garis depan. Sebagai imbalan untuk menerima permintaan Lydia, Art meminta untuk bertemu dengan Varvatos. Tapi Lydia mengklaim bahwa Art harus mencapai prestasi yang signifikan.
agar bisa bertemu dengannya. Malam harinya Ginny yang menikmati pemandian air panas, tiba-tiba saja Lydia datang dan ikut bergabung bersama Ginny. Sementara itu Art dikunjungi oleh salah satu peserta Lydia bernama Latima yang memberitahukan bahwa dia dan teman-temannya akan tinggal di villa untuk sementara waktu. Art berterima kasih kepadanya, kemudian merenungkan bagaimana dia pernah membunuh Lydia di kehidupan sebelumnya. Esoknya di gurun tandus, Art, Ginny, dan Irena menyaksikan pasukan Lydia yang bersiap menghadapi pertempuran. Art meyakinkan Ginny dan Irena bahwa mereka tidak akan bentrok langsung dengan musuh. Dan jika terjadi bentrok, peralatan sihir yang mereka pakai akan melindunginya. Art juga menduga kalau periode waktu mereka berada adalah pertempuran di dataran Aralia. Setelah pertempuran dimulai, kelompok Art menangani perbekalan dan disergap oleh sekelompok kecil musuh yang berusaha menghancurkan perbekalan pasukan mereka. Di medan perang, pasukan Lydia berhasil menerobos benteng musuh. Lydia merasa kalau semua ini berjalan terlalu lancar. Kemudian Lydia diberitahu bahwa musuh menyergap perbekalan mereka. Bulgen mendekati kelompok Art. Ia bermaksud untuk membunuh mereka, namun dikalahkan oleh Art dengan salah satu mantranya. Lydia dan Sylvie tiba di tempat kejadian. Dan meskipun Sylvie menegur Art karena mencuri prestasi dari Lydia, dia tetap berterima kasih kepada Art atas bantuan mereka. Lydia yakin bahwa Varvatos akan senang bila bertemu mereka setelah membuktikan diri dalam pertempuran. Akhirnya kelompok Art diantar dengan kereta ke kastil Varvatos. Dan baik Ginny maupun Irena dibuat kagum dan takjub dengan penampilan kastil tersebut. Mereka dipimpin ke dalam kastil oleh Lydia dan Sylvie, sampai mereka dihentikan sebentar oleh bola api yang ditembakkan ke arah mereka. Art dengan cepat melindungi kelompok dari bola api, dan Alvarto muncul serta meminta maaf atas tindakan tidak sopannya itu. Lydia lalu menghampiri Alvarto yang mencoba memprovokasi perkelahian dengannya. Tetapi hal itu dihentikan oleh kemunculan Varvatos. Ia meminta agar Alvarto pergi, dan Alvarto pun pergi begitu saja. Varvatos kemudian meminta kelompok Art mengikutinya ke ruangan singgasananya. Baik Ginny dan Irena kemudian memuji Varvatos dengan julukan Raja Iblis. Yang memicu Varvatos bingung karena julukan Raja Iblis bukanlah julukan untuk dirinya. Art lalu meminta maaf atas kelancangan mereka, sembari mengkhawatirkan perbedaan di masa lalu yang dia sadari. Setelah itu Verda diberitahu tentang situasinya dan dia berteori bahwa sejarah kelompok Art berbeda dari dimensinya. Teori tersebut membuat Art menyadari bahwa dewa yang mengirim mereka kembali ke masa lalu menyuruh mereka untuk bertemu dengan Raja Iblis, serta membunuh anomali yang mencoba mengubah masa lalu juga. Verda kemudian menyatakan bahwa tidak akan mudah untuk mengalahkan Raja Iblis, karena dia telah menaklukkan sebagian besar wilayah. Bahkan Varvatos pun tidak mampu mengalahkannya. Ginny kemudian menyarankan agar mereka memberitahu Varvatos bahwa mereka berasal dari masa depan. Tetapi Art mengklaim itu tidak mungkin, karena mereka tidak memiliki cukup prestasi. Merenungkan cara untuk mencapai hal ini, Lydia kemudian menerobos ke markas Verda untuk bertemu dengan Art. Lydia lalu memberitahu Art bahwa ia ingin Art bergabung dengannya di garis depan. Akhirnya Art mengikuti Lydia, Sylvie dan pasukan kecil untuk menghadapi Mephilas, sang raja kutukan. Nama itu mengejutkan Art. Sylvie lalu memberinya penjelasan tentang latar belakang Mephilas. Secara internal, Art ingat bahwa Mephilas adalah alasan dia membunuh Lydia di kehidupan sebelumnya. Sesampainya di tujuan, tentara bertarung melawan gerombolan tengkorak yang melindungi benteng. Sylvie kecewa karena Art dengan mudah mengalahkan tengkorak tersebut. Namun secara tiba-tiba benteng terbakar dan kepala Mephilas yang terpenggal terbang keluar dari benteng.
Lalu muncullah Sang Raja Iblis. Sang Raja Iblis itu lalu menyatakan perang terhadap Farfatos dan menghilang begitu saja. Sebuah pertemuan diadakan mengenai Raja Iblis yang dipimpin oleh Olivia. Tetapi beberapa anak buah Farfatos menganggap kehadiran Lydia, Art, dan Irena serta Ginny ini tidak pantas. Namun Farfatos menyambut mereka karena mereka telah mendapatkan persetujuannya. Selanjutnya Farfatos mengumumkan bahwa ia akan menggunakan semua kekuatan mereka melawan Raja Iblis. Namun hal ini mendapat penolakan dari bawahannya. Karena hal itulah yang akan membuat wilayah yang mereka kendalikan tidak berdaya. Art kemudian bertanya kepada Farfatos bagaimana dia berencana menghadapi Raja Iblis yang abadi. Tapi Farfatos mengklaim itu rahasia dan memerintahkan mereka semua untuk menghancurkan kastil musuh yang dikuasai musuh. Setelah itu di rumah Lydia, Art merenungkan perubahan dalam sejarah yang terjadi karena perubahan yang dia dan teman-temannya lakukan di masa lalu. Saat itulah tiba-tiba Raja Iblis muncul di hadapan Art yang memberitahu bahwa Lydia akan menghadapi nasib yang sama seperti garis waktu Art. Dia kemudian mengungkapkan dirinya sebagai Art dari realitas lain yang kehilangan segalanya. Dan sekarang menyebut dirinya Disaster Regio. Lebih lanjutnya dia mengungkapkan bahwa dia juga dikirim ke era itu oleh dewa tanpa nama dan tujuannya adalah menyelamatkan Lydia dari kematiannya. Ia berharap Art bergabung dengannya dalam perjuangan itu. Sebelum Art menyetujui hal tersebut, dia mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah Roju menceritakan hal ini kepada Farfatos dan dia mengaku tidak melakukannya karena kebenciannya pada diri sendiri. Di pertanyaan keduanya, Art bertanya kenapa Roju melawan dirinya yang dulu, padahal dia berniat menyelamatkan Lydia. Roju mengklaim bahwa keadaan menghalangi dia untuk bergabung dengan Farfatos, karena dewa mengklaim bahwa misinya adalah untuk menghancurkan dunia. Tanggapannya mengejutkan Art, yang menuntut mengapa dewa meminta hal seperti itu darinya. Untuk itulah Roju bertanya pada Art apakah dia ingat bagaimana Lydia awalnya meninggal, dan Art mengingatnya. Roju kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Lydia hingga akhir kematiannya, dan apa yang terjadi setelahnya. Singkat cerita, Roju meminta agar Art bergabung dengannya. Namun saat Art bergabung dengan Roju, ia akan mendengar suara yang membuatnya menjadi ragu. Art diberi waktu 3 hari untuk memutuskan tawaran Roju, yang kemudian meninggalkan kamar Art. Setelah itu Art pergi ke tempat makan. Di sana sudah ada Irena, Ginny, dan Sylvie untuk sarapan. Beberapa menit kemudian, Lydia mengajak Art untuk menemani seharian. Saat Art dan Lydia jalan berdua, malah terjadi pertengkaran di antara mereka. Setelah pertengkaran mereka usai, Art bertanya pada Lydia apa yang akan dia lakukan jika dia mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kembali semua yang hilang darinya. Lydia kemudian membawa Art ke tempat reruntuhan yang dihuni oleh arwah. Dan dia mengakui bahwa tidak hanya arwah, tetapi juga manusia biasa yang dulu menghuni daerah tersebut. Untuk melenyapkan arwah yang menghuni daerah itu, semua orang yang tinggal di sana dibunuh. Menurut pengakuannya, Lydia menganggap dirinya seorang pembunuh atas perbuatannya dan menyesali tindakannya. Lydia pun bertekad untuk mati. Tapi sebelumnya, ia harus meninggalkan ancaman terhadap umat manusia untuk memastikan masa depan yang aman dan sejahtera. Meskipun Art tidak bisa sepenuhnya setuju dengan pilihan Lydia, dia mengatakan bahwa setiap orang harus mengambil keputusan sulit di hidupnya. Malam itu keduanya kembali ke rumah Lydia, dan Lydia memberi Irena dan Ginny perhiasan berbentuk hati, serta mengajak Art bergabung dengannya untuk minum. Pada hari perang, pasukan Raja Iblis bentrok dengan pasukan Farfatos. Art memberikan jawaban pada Roju.
bahwa dia menolak bergabung dengannya untuk menyelamatkan Lydia, karena itu bukanlah yang ia inginkan. Kecewa dengan respon Art, keduanya kemudian bertarung satu sama lain. Namun Disaster Rogue punya trik yang bisa membuat memenangkan pertarungan. Irena pun maupun Ginny kecewa karena ditinggal lagi oleh Art, sehingga tidak bisa bertarung di medan pertempuran. Tidak lama kemudian, mereka didekati oleh Latima yang membawa pesan penting dari Art. Dia memberitahu mereka bahwa Art ingin mereka segera berangkat. Akhirnya mereka dituntut melewati hutan oleh Latina, yang mengklaim bahwa kepergian mereka ini adalah bagian dari rencana Art yang dia buat. Latima mengungkapkan bahwa Art telah mengetahui Raja Iblis menggunakan semua wadah untuk menjaga dirinya tetap abadi. Ia telah menemukan cara untuk menghancurkan wadah itu. Mendekati tujuan mereka, tiba-tiba saja mereka diserang oleh penyerang tersembunyi. Latima menyuruh Ginny dan Irena melanjutkan perjalanan. Sementara itu di medan perang, para Raja Surgawi memusnahkan pasukan iblis dengan kemampuan mereka. Kembali ke Irena dan Ginny, mereka berhasil menemukan wadah yang dibicarakan Latima. Namun itu adalah jebakan yang dipasang oleh Latima yang berada di pihak Raja Iblis. Di sisi Art, Rogue melakukan tawar-menawar dengan Art. Ia mengklaim jika dirinya bergabung dengannya, dia akan menyelamatkan nyawa teman-temannya. Meskipun Rogue tidak akan melukai gadis-gadis itu secara pribadi, tapi dia tidak menjamin apa yang akan terjadi ketika pasukan Farfatos tiba di kastil. Tapi berkat kemampuan mereka, Ginny dan Irena berhasil lolos dari jebakan itu. Latima lalu memanggil beberapa iblis dan monster. Tiba-tiba Lydia muncul menghentikan Latima dan menghancurkan wadah Rogue. Kembali ke Art, ia mencoba berunding dengan Rogue. Namun hal ini hanya sia-sia belaka dan keduanya bertarung kembali. Pada akhirnya Art berhasil memenangkan pertarungan. Rogue lalu memperingatkan Art bahwa Art melakukan dosa yang sama seperti yang ia lakukan, yang membuat Lydia kehilangan nyawanya di masa lalu. Setelah semua tercapai, Art, Irena, dan Ginny mulai memancarkan cahaya keemasan, menandakan mereka telah menyelesaikan tugas mereka dan akan kembali ke masa depan. Sebelum mereka menghilang, Irena dan Ginny memberitahu Lydia tentang masa depan seperti apa dan Lydia menitipkan pesan untuk diberikan kepada Art. Di medan perang, Farfatos diberitahu bahwa pasukan Raja Iblis telah mundur. Kemudian Farfatos menyampaikan hal ini kepada pasukannya dan mengumumkan kemenangannya. Lydia lalu bergabung dengan Farfatos. Ia juga memberitahu kalau Art dan teman-temannya telah pulang. Dalam kehampaan dimensi putih, Art bertemu dengan sang dewa lagi yang berterima kasih kepadanya karena telah menghilangkan anomali tersebut. Namun Art bertanya siapa dia dan berharap dia tidak perlu bertemu dengannya lagi. Si dewa pun menjawab bahwa dia adalah sekutunya. Kembali ke masa mereka, Art, Irena, dan Ginny dibangunkan oleh Olivia dan Sylvie. Ia mengungkapkan bahwa mereka telah mencapai tujuan di Kingslave. Art kemudian memperhatikan kedua gadis itu masih memakai jepit rambut yang diberikan oleh Lydia. Irena kemudian menyampaikan pesan Lydia kepada Art. Art lalu didorong oleh penampakan Lydia yang seolah agar Art mengikuti Irena dan Ginny. Dan filmnya usai sampai di sini cuy. Terima kasih buat yang menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Share juga videonya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.